إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang Risalah Al-Usul As-Sittah. Itu 6 landasan pokok, 6 landasan pokok yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah selesai pembahasan yang pertama, pembukaan, dan juga kita sudah sebutkan landasan yang pertama, ya. Landasan yang pertama. Apa landasan yang pertama? Yaitu mengikhlaskan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu lawannya. Itu inti dari kaidah yang pertama. Dan ini pembahasannya itu sudah berlalu, ya, sudah disebutkan juga pada 4 kaidah yang sebelumnya. Itu pembahasannya masalah itu juga, ya, perincian-perinciannya. Dan sekarang kita masuk kaidah yang kedua. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, al-aslu tsani, kaidah yang kedua. Kata beliau, amarallahu bil ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Bersatu di dalam agama dan melarang dari berpecah belah. Dan melarang dari berpecah belah. Kita baca selesai kan? Kata beliau, fa bayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah ini, tentang landasan pokok ini, itu dengan penjelasan yang sangat jelas yang dipahami oleh orang-orang awam. Dipahami oleh orang-orang awam. Kata beliau, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kami menjadi seperti orang-orang yang berselisih, yang berpecah belah sebelum kami, sehingga dengan sebab itu membuat mereka binasa. Binasa karena sebab mereka berpecah belah. Wa dzakara annahu amara al-mursalin bil ijtima' fid din wa nahahum 'anit tafarruq fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Dia memerintahkan para rasul, dalam sebagian tulisan itu al-muslimin, orang-orang muslim, untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari berpecah belah. Kata beliau, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah min al-ajab al-ujab fi dzalik. Dan ditambah lagi jelasannya, maksudnya bertambah jelas lagi, itu apa yang telah datang dari sunnah Nabi
dalam masalah ini, maksudnya dalam masalah tadi itu masalah perintah bersatu dan larangan dari berpecah belah, itu yang sangat mengagumkan. Maksudnya hadis-hadis itu telah datang dan sangat jelas menjelaskan tentang hal tersebut, yang membuat kita tercengang kalau membaca hadis-hadis tersebut, membaca hadis-hadis tersebut. Kata beliau, ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في الأصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Kemudian setelah itu, ya, perkara ini tentang masalah ini yang kita bahas, itu telah menjadi bahwasanya perpecahan atau perselisihan di dalam pokok-pokok agama ataupun cabang-cabangnya itu dianggap ilmu dan fikih di dalam agama. Jadi perpecahan di dalam masalah agama, baik itu pokok-pokok agamanya ataupun apa, cabang-cabangnya, itu sudah dianggap itu hal yang bagus. Itulah ilmu. Ya. Nanti akan dijelaskan, ya. Kata beliau, wasara al-amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Dan perintah untuk bersatu di atas agama itu menjadi seperti, maksudnya tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang zindiq. Zindiq artinya munafik. Atau majnun, orang yang gila. Maksudnya orang yang menyerukan untuk bersatu di atas agama, di atas Al-Quran dan Sunnah, itu sudah dianggap orang gila. Dianggap ini hal yang membawa perkara baru. Nanti akan dijelaskan. Itu secara global apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi intinya apa? Tadi kaidahnya yaitu perintah untuk bersatu di atas agama, Quran dan Sunnah, dan larangan dari berpecah belah. Ini perkara pokok, ya, di dalam agama. Perkara pokok di dalam agama Islam. Ya, di dalam agama Islam. Termasuk di antara usul min usul al-Islam. Termasuk di antara pokok dari pokok-pokok agama Islam, yaitu bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi perpecahan. Masalah ini disebutkan, ya, dalam kitab-kitab akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini perkara yang disepakati, perkara yang disepakati. Perhatikan di sini, penulis rahimahullah taala setelah menyebutkan kaidah yang pertama, yaitu ikhlas di dalam semua bentuk ibadah dan larangan dari menjauhi kesyirikan, orang yang menjauhi kesyirikan. Setelah itu beliau sebutkan yang kedua ini, yaitu perintah untuk bersatu di atas agama dan menjauhi yang namanya perpecahan. Kenapa didahulukan yang pertama tadi, yaitu perintah untuk memahami tauhid yang benar dan menjauhi kesyirikan. Kenapa? Karena tidak mungkin persatuan yang benar itu terwujud kalau pondasinya yang paling pokok, yaitu tauhid, itu mereka tidak bersatu. Keyakinan pokoknya tidak bersatu. Ya. Jadi persatuan yang benar, yang hakiki, itu ketika pondasinya mereka bersatu dulu. Itu apa? Tauhidnya. Kaum muslimin bersatu di atas tauhid yang benar. Baru setelah itu apa? Adakan persatuan. Kapan tidak, maka tidak mungkin pernah akan bersatu. Tidak mungkin akan pernah bersatu. Jadi harus pondasinya benar, tauhidnya benar. Mereka sama-sama berusaha menjauhi yang namanya kesyirikan. Bukan justru yang satu dia mentauhidkan Allah, satu dia menjauhi kesyirikan, yang satu apa? Justru berbuat kesyirikan. Seperti ini tidak mungkin akan bersatu. Tidak mungkin akan bersatu.
Jadi di sini penulis rahimahullah taala katakan apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari berpecah belah. Jelas ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, perintahkan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian dengan apa? Hablullah. Hablullah itu secara umum maknanya itu maksudnya agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ya. Kitabullah atau syariat Allah. Semuanya demikian maknanya. Yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah di sini itu maksudnya syariatnya. Al-Qur'an, As-Sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama. Dengan agama. Dan larangan dari berpecah belah. Dan larangan dari berpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga telah melarang, kata beliau di sini, melarang kita menyerupai orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita demikian, mereka berpecah belah. Mereka berpecah belah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW itu melarang kita dari mengikuti mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar supaya kita bersatu di atas agama yang lurus. Di atas agama yang lurus, dan jangan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir yang mereka itu berpecah belah. Sekalipun kita lihat mereka bersatu, namun hakikatnya mereka itu berpecah belah sesama mereka. Ada yang gara-gara harta, ya. Ada yang gara-gara jamaahnya, ada yang karena keyakinannya, dan seterusnya. Itu dimaklumi ya, orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka kita umat Islam itu dilarang dari menyerupai apa? Menyerupai sifat-sifat mereka yang suka berpecah belah di dalam agama yang mulia ini. Seharusnya kita apa? Bersatu di atas agama, itu sama-sama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sama-sama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah belah dan berselisih sebelum kalian. Ya, setelah datang kepada mereka petunjuk al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka nabi-nabi dan rasul, membawa kitab-kitab menjelaskan kepada mereka, justru mereka berselisih. Maka kita umat Islam yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ada Al-Quran, ada Sunnah, maka jangan sampai kalian setelah jelas dalil-dalil di dalam Al-Quran menyerupai mereka, menyerupai keadaan mereka. Itu orang-orang Yahudi dengan Nasara. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang ahlul bid'ah yang menyimpang dari agama yang mulia ini. Jangan kalian mengikuti mereka yang berpecah belah karena agama. Justru seorang ketika dia berselisih dengan saudaranya, dengan orang yang lain, maka apa? Dia kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di dalam perselisihan tersebut, di dalam perselisihan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita, dan bahkan memerintahkan kita untuk bersatu. Bahkan itu merupakan ajaran para nabi dan rasul sebelum kita. Ajaran para nabi dan rasul sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fihi." Ya. Allah Subhanahu wa taala itu telah mensyariatkan kepada kalian suatu agama, syariat. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Nuh, dan apa juga yang diwasiatkan kepadamu wahai Muhammad. Dan sebagaimana juga yang diwasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. Apa isinya? An aqimud dina wa la tatafarraqu. Itu agar supaya kalian menegakkan agama ini tanpa perpecahan, dan janganlah kalian berpecah belah.
dan janganlah kalian berpecah belah. Ini perkara yang apa? Perkara yang dimaklumi di dalam syariat yang mulia ini. Di dalam syariat yang mulia ini. Bahkan kata beliau di sini lebih jelas lagi di dalam sunnah-sunnah, dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan, diperintahkan kita juga untuk menjaga persatuan. Namun di atas agama, di atas Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi apa? Innallaha yarda lakum thalatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meridai kepada kalian 3 perkara. Itu apa? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama apa? Yaitu kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua, hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan agama Allah dan janganlah kalian berselisih. Yang kedua ya. Yang ketiga, wa an tanasahu man wallahu Allahu amrahum. Dan agar kalian menasihati orang yang diberikan atau dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin kalian, penguasa kalian. Jadi hadis yang mulia ini terdapat 3 perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Kapan kita apa? Tegakkan. Kapan kita tegakkan 3 perkara tersebut? Yang pertama apa? Mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Persatuan di atas al-haq karena Allah. Dan menjauhi yang namanya berpecah belah. Yang ketiga apa? Seorang dia menasihati, maksudnya dia apa? Bersama pemimpin. Dan dia menasihati dengan cara yang baik. Artinya kaum muslimin hendaklah mereka apa? Bersama penguasa kaum muslimin. Bersama penguasa kaum muslimin. Jadi 3 perkara yang kapan kaum muslimin menegakkannya, maka umat Islam akan kembali berjaya. Baik dari sisi agama ataupun akhiratnya. Kapan kaum muslimin mereka menegakkan 3 perkara ini, maka umat Islam akan kembali itu berjaya. Karena 3 perkara ini pokok ya. Pokok baiknya umat Islam. Mentauhidkan Allah, kemudian mereka mengembalikan perselisihan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga apa? Mereka bersama penguasa kaum muslimin. Kapan ini salah satunya tidak terlaksana, tidak ditegakkan oleh kaum muslimin, maka jangan mengharapkan kaum muslimin akan kembali berjaya. Jangan mengharapkan kaum muslimin kembali berjaya. Jadi kita kembali kaidah yang mulia ini, perhatikan perintah untuk bersatu. Ini umum ya. Ini kaidah umum di dalam syariat. Kaidah umum di dalam syariat yang mulia ini. Pada perkara apa saja, berlaku pada perkara apa saja. Baik dari sisi yang lebih besar, masalah-masalah besar, masalah-masalah kecil. Kita diperintahkan untuk lebih mengedepankan namanya persatuan. Kaidah umum ini yang harus dipegang. Kaidah umum bahwasanya mengedepankan yang namanya persatuan di atas kebaikan, di atas agama yang mulia. Itu adalah sesuatu yang diperintah. Dalam masalah besar persatuan umat, itu harus kita menjaga persatuan. Itu persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika berselisih, kita bisa bersatu kapan? Ketika kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembalikan masalah yang kita perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Kecuali ada perkara-perkara yang para ulama itu terjadi silang pendapat dan sama-sama memiliki dalil yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, salah satunya ya, sama-sama kuat, maka yang seperti ini di sini ada kelonggaran ya. Ada kelonggaran bagi siapa yang mengikuti pendapat tersebut. Namun asalnya, kapan terjadi perselisihan, maka asalnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dilihat masalah tersebut. Tidak boleh kita berpecah belah.
Yang satu tetap mempertahankan pendapatnya, sekalipun jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Yang seperti ini tidak mungkin kita bersatu. Tidak mungkin seorang yang jelas-jelas dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia ridho ya, dengan saudaranya yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Ini hal yang bertentangan. Kalau seorang dia sudah jujur di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, di dalam kehidupan sehari-harinya, begitu juga dalam keyakinannya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kemudian tiba-tiba muncul saudaranya yang berbeda dengannya dalam masalah pengamalan, dalam masalah keyakinan, tidak mungkin dia ridho dengannya. Tidak mungkin dia akan ridho bersama dengan mereka. Pasti dia harus peringatkan. Harus peringatkan. Kalau mereka tidak mau diperingatkan, ini yang membuat apa? Terpecah belah. Jadi bukan orang yang menyampaikan kebenaran itu yang memecah belah. Justru kalian yang tidak mau kembali kepada al-haq, itu yang memecah belah. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan kalian itu memecah belah, kalian itu mengatakan begini-begini, membid'ahkan dan seterusnya, kita katakan bukan. Kalian yang memecah belah. Karena kalian tidak kembali kepada al-haq. Karena kita diperintahkan untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berselisih, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Wa rasul. Dan jika kalian berselisih tentang suatu masalah, apa kata Allah? Farudduhu ila Allah wa rasulih. Wa rasul. Kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasulnya yaitu Sunnah. Kita kembalikan hal tersebut agar supaya kita bersatu di atas kebenaran. Agar kita bisa bersatu di atas kebenaran. Demikian. Jadi bukan masing-masing dia katakan kita saling toleransi. Toleransi dalam perkara yang jelas-jelas menyelisihi dalil. Tidak boleh seperti ini. Ya. Tidak boleh seperti ini. Mari kita bersatu, yang penting kita diam. Nah, sebagian orang demikian. Mari kita bersatu. Kita sama-sama muslim. Yang penting kalian jangan ungkit-ungkit. Biar saja kita tahlilan, biar saja kita maulidan, biar saja kita suka ziarah kuburan, baca-baca di kuburan, biar saja kita buat sesajen, biar saja kita jangan. Yang penting kita sama-sama. Mari kita buat acara, mari kita buat ini. Program-program sama-sama. Kita sama-sama muslim. Kita katakan benar, kita sama-sama muslim. Justru karena kita sama-sama muslim, maka saya peringatkan kalian dari apa? Yang kalian menyimpang darinya. Itu sebagai bentuk kecintaan saya kepada kalian. Kita katakan demikian. Karena kita sama-sama muslim, saya cinta kalian. Sehingga apa? Kita peringatkan kalian dari apa? Penyimpangan kalian yang sekarang. Jadi bukan berarti kita sama-sama muslim, kemudian kita diam dari perkara yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya persatuan yang semu. Ya. Seorang kalau dia berselisih pada suatu perkara yang di situ masih ada para ulama berselisihkan, di situ jelas dalil atau dalilnya misalnya masih yang satu begini, yang satu begini, sama-sama kuat misalnya. Pas seperti ini tidak mengapa. Yang penting dia mengikuti. Ada ulama yang jelas-jelas di situ dalilnya jelas. Namun tidak jelas-jelas menyelisihi dalil, maka seperti ini tidak boleh kita mendiamkan. Kapan kita bisa mengingkari? Kita ingkari. Kita jelaskan bahwasanya ini keliru. Tidak, kapan kaum muslimin kembali paham agamanya? Kalau kita tidak mengingkarinya. Yaitu persatuan yang benar. Perintah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali menjaga persatuan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita kembali bahwasanya kaidah tentang ini persatuan, perintah untuk bersatu, menjaga persatuan itu hal yang dimaklumi dan hal yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Dan berlaku pada berbagai macam bentuk perselisihan. Kapan terjadi perselisihan? Dan di situ ada perselisihan yang kecil. Kita harus melihat mana yang lebih besar. Ingat, persatuan di atas agama pada perkara yang baik itu apa? Usul, pokok agama.
Maka yang pokok agama itu seharusnya lebih didahulukan daripada apa? Yang bukan pokok agama. Misalnya, sebagian orang dia berselisih dengan saudaranya, ya, temannya misalnya, dia berselisih hanya karena dunia atau hanya karena apa saja, berbeda pendapat pada suatu masalah misalnya. Ya. Dahulu sama-sama kajian, hanya gara-gara sudah berbeda sedikit, sama-sama tidak ikut kajian. Ya. Sama-sama tidak ikut kajian lagi. Kenapa? Alasannya itu. Karena dia sudah begini, atau dia sudah begini. Padahal apa? Mereka sudah meninggalkan apa? Pokok kewajiban untuk bersatu di atas agama, di atas kebenaran. Sama-sama datang kajian. Kalau kalian berselisih silakan, yang penting kalian kajian sama-sama. Demikian. Itu pendapat yang benar. Ya. Pemikiran yang benar. Bukan yang satu dia lari, satu juga lari. Sama-sama tidak ikut kajian, merugi. Syaitan bermain di situ. Jadi menjaga persatuan. Oleh karena itu di antara perkara yang dimaklumi di dalam kitab-kitab akidah ulama ahlu sunnah, mereka sebutkan di antaranya apa? Bolehnya solat di belakang ahlul bid'ah selama imam tersebut itu bukan imam yang apa? Yang dia bid'ahnya itu bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan. Di ahlu sunnah dibolehkan mereka solat di belakang imam yang ahlul bid'ah. Sekalipun kalau lebih utama ada masjid yang di situ ditegakkan sunnah, itu lebih utama. Tapi kalau misalnya kita solat di situ, itu boleh saja. Kenapa? Untuk menjaga persatuan kaum muslimin, persatuan jamaah, ya, kaum muslimin. Itu secara umum. Apalagi sesama ahlu sunnah, sesama apa? Ahlu sunnah. Maka ini harus kita apa? Lebih dahulukan. Namun di sini banyak atau sebagian dari kita itu tidak memahami hal-hal yang seperti ini. Ini perkara pokok padahal. Perkara pokok di dalam agama. Ya. Perintah untuk bersatu itu perintah yang pokok di dalam agama. Perintah pokok di dalam agama. Jadi jangan hanya karena perselisihan kecil kemudian kita meninggalkan saudara kita. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Oleh karena itu perhatikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau sendiri itu membolehkan orang untuk ikut kunut subuh ketika apa? Ketika dia di suatu tempat yang ditakutkan padanya terjadi apa? Perselisihan yang besar. Ya. Perselisihan yang besar. Karena apa? Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada dia mengamalkan apa? Sunnahnya. Itu tidak apa? Tidak kunut. Ini ketika di suatu tempat. Tapi kalau di suatu tempat yang sudah biasa orang-orang, biar dia tidak kunut dan seterusnya, tidak terjadi kekacauan yang besar, tidak mengapa. Tapi misalnya di suatu tempat kalau kita tidak kunut, tiba-tiba langsung terjadi hal-hal yang besar di tengah masyarakat. Maka seperti ini sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mereka membolehkan dengan dalil seperti itu. Hal yang lebih utama itu apa? Persatuan kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin. Jadi penerapannya apa? Lebih umum masalah kaidah ini. Kaidah ini penerapannya lebih umum. Jadi kita harus paham yang seperti ini. Paham mana sesuatu yang lebih utama dan mana yang hanya di bawahnya. Jangan hanya kita paham satu sisi, kemudian kita tinggalkan sisi yang lain. Kita paham satu sisi, kemudian kita tinggalkan yang lain. Tidak boleh yang seperti ini. Tidak boleh yang seperti ini. Karena menjaga persatuan itu lebih utama. Apalagi sesama ahlu sunnah. Sama-sama berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Berusaha untuk mentauhidkan Allah. Berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Hanya berselisih pada satu perkara, dua perkara. Ya. Kemudian tiba-tiba kita tidak mau lagi sholat di masjid bersama-sama. Ya. Kalau kita berselisih terserah. Berselisih saja. Yang penting sholat di masjid tetap sama-sama. Ya.
Salat di masjid tetap apa? Tetap sama-sama di masjid. Di masjid yang kita bangun. Di masjid ini misalnya ada dua orang dia berselisih, ya, berbeda pendapat. Ketika musyawarah dan seterusnya tetap mempertahankan pendapat. Silakan berbeda. Bahkan kalau saling tidak tegur, terserah kalian berdua, itu urusan kalian berdua. Namun tetap datang sama-sama salat. Tetap dapat apa? Tetap dapat saling sama-sama kajian juga. Sekalipun tidak tegur, itu urusan kalian berdua kalau tidak tegur ya. Tapi jangan kalian mengorbankan sesuatu yang apa? Yang lebih wajib, persatuan. Ya, sama-sama di atas kebenaran. Ya. Sama-sama salat berjamaah di sini di masjid. Jangan dikorbankan yang lebih wajib. Ini orang tidak paham. Dia korbankan yang lebih wajib hanya gara-gara masalah yang tidak apa? Yang sepele di antara mereka. Ini pemahaman yang keliru ya. Yang tidak paham bagaimana menempatkan dalil-dalil pada tempatnya. Tidak tahu bagaimana seharusnya yang lebih utama yang kita dahulukan. Yang utama yang kita dahulukan. Perhatikan di sini, berikan contoh kepada kita semua. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Atau Abdullah ibn Umar. Ketika beliau salat di Mina bersama Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Di Mina itu disunahkan salat berapa rakaat? Kalau zuhur dan asar? 2 rakaat. Dua rakaat. Itu di Mina. Orang-orang yang haji itu mereka disunahkan hanya salat 2 rakaat. Karena memang orang-orang haji kebanyakannya adalah orang-orang yang safar. Orang-orang yang safar. Perhatikan di sini, Utsman bin Affan tidak salat 2 rakaat. Beliau genapkan, ya, sempurnakan 4 rakaat. Dan diingkari oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Tapi perhatikan ketika Utsman salat, beliau salat 4 rakaat juga ikut 4 rakaat. Maka sebagian murid-muridnya tanya, ya, wahai Abdullah, ya, tadi engkau mengingkari Utsman bin Affan. Engkau katakan itu bukan bagian dari sunnah. Yang sunnah adalah apa? 2 rakaat saja. Namun apa kata beliau? Al-khilaf syarr. Perselisihan itu adalah perkara yang sangat buruk. Buruk. Kenapa? Karena kalau beliau di sini salat hanya 2 rakaat, sedangkan Utsman dan orang yang bersamanya itu 4 rakaat, orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang baru datang haji dari tempat yang banyak melihat kenapa terjadi perselisihan. Yang satu 4 rakaat, yang satu 2 rakaat. Ini harus yang seperti ini harus kita pintar memahami. Apalagi kalau kita ahlu sunnah, sudah mengaku ahlu sunnah, kita menjaga yang seperti ini. Jangan sampai orang-orang yang belum paham agama, mereka jadikan apa? Perselisihan di antara kita itu sebagai apa? Untuk menyerang kita. Mereka saja mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berselisih. Ini banyak yang tidak peduli yang seperti ini. Jadi menjaga dakwah ahlu sunnah itu lebih utama daripada apa? Menjaga ego pribadi kita sendiri, pendapat kita sendiri. Kadang kita harus tinggalkan pendapat kita untuk apa? Untuk tetap bersama-sama. Kadang agar supaya apa? Tidak terjadi perpecahan yang lebih besar. Di sini Utsman bin Affan itu beliau berijtihad ya. Beliau tidak keliru di sini. Beliau ijtihadnya. Kenapa? Karena beliau melihat banyak kaum muslimin. Karena ketika di zaman Utsman bin Affan itu kaum muslimin sudah menguasai banyak negeri. Otomatis yang naik haji apa? Dari orang-orang baru masuk Islam banyak sekali. Mereka tahu salat zuhur, salat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau tiba-tiba beliau salat 2 rakaat, sedangkan mereka jauh, ya, stopnya kan jauh, otomatis jauh ya. Mereka belum sempat bertanya. Oh, mereka tahu zuhur dan asar 2 rakaat. Mereka pulang ke daerahnya, ke negerinya, mereka tahu apa? Zuhur dan asar 2 rakaat. Mereka salat nanti 2 rakaat terus di kampungnya, di negerinya. Ini ketajaman fikih siapa? Utsman bin Affan. Sekalipun beliau diingkari oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya yang sunnahnya harus 2 rakaat karena Nabi lakukan 2 rakaat. Demikian. Namun para sahabat ya pintar dalam melihat apa? Keadaan. Pintar dalam melihat keadaan. Fikih, kedalaman fikih mereka. Jadi kita harus berusaha yang seperti ini, kita harus pahami. Ya. Ada perselisihan yang di situ kecil. Bukan terkait masalah akidah, bukan terkait masalah hal-hal yang besar, apalagi hanya pribadi, apalagi hanya masalah berbeda sedikit saja, kita langsung sudah
tidak mau sholat sama-sama di masjid. Cari masjid yang lain, sama-sama cari masjid yang lain. Ini tidak dibolehkan. Ini salah dalam penggunaan dalil-dalil. Salah dalam penggunaan dalil-dalil. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab itu membawakan kaidah ini di antara kaidah-kaidah apa? Pokok di dalam beragama. Landasan-landasan pokok di dalam beragama. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kita ahlu sunnah wal jamaah, itu ada urusan-urusan yang kaitannya dengan kaum muslimin secara umum, kita terjun di dalamnya. Ya, kita ikutan kalau ada misalnya kerja bakti dan seterusnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan masjid secara umum kaum muslimin. Di situ ada kebaikan, tidak ada kebid'ahan dan seterusnya, kita bersama-sama. Kita membantu juga mereka saudara kita. Demikian. Bukan berarti kita sudah mulai ikut kajian kemudian kita menjauhi kaum muslimin secara umum, tidak mau lagi dan seterusnya. Bukan seperti itu. Itu bukan dakwah. Dakwah kita tetap bersama dengan mereka pada perkara-perkara yang apa? Yang baik. Pada perkara-perkara kebaikan, sekalipun kita mengingkari mereka pada penyimpangan-penyimpangan agama mereka. Kemudian setelah itu penulis di sini beliau sebutkan bahwasanya hal ini, yaitu perintah untuk kata beliau di sini, kemudian setelah itu perpecahan atau perintah untuk berpecah belah itu seakan-akan sudah menjadi apa? Itulah yang agama. Dan kebalikannya, mengajak kepada persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah, itu yang dianggap apa? Memecah belah. Itu yang dianggap orang yang berkata dia munafik, dia membawa ajaran baru, dia itu orang gila. Ini adalah perkara yang muncul di tengah masyarakat, ya. Ketika kita ajak mereka bersatu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka anggap kita justru memecah belah, terbalik. Mereka anggap kita yang justru memecah belah. Padahal kita ajak mereka agar supaya kembali bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk berpecah belah. Karena justru kalau setiap orang, setiap kelompok mereka mempertahankan pendapat mereka, justru itu orang terpecah belah. Karena tidak sama-sama ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini perkara yang harus kita lihat. Kapan setiap kelompok dia berpegang teguh dengan kelompoknya dan mereka membangun rasa cinta dan benci di atas kelompoknya, maka itu sudah terjadi perpecahan yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atas perselisihan mereka. Orang-orang yang mengajak untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dikatakan apa? Membawa ajaran baru. Dikatakan membawa ajaran baru. Justru mereka mengagungkan kaidah-kaidah yang mereka buat sendiri. Kata mereka apa? Mari kita bersatu pada perkara yang kita sepakati, dan kita saling udzur pada perkara yang kita berselisih di dalamnya. Ini kaidah yang batil. Bersatu pada perkara yang kita sepakati dan kita saling berudzur pada perkara yang kita perselisihkan. Nah, perkara yang kita perselisihkan harus kita kembalikan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena perintah Allah demikian. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah itu Al-Quran dan Rasulnya itu Sunnahnya. Bukan diperintahkan kita untuk apa? Tetap pada pendapatnya. Tidak. Ya. Justru yang seperti itu kita kembali untuk berpegang teguh dengan pendapat kita masing-masing tanpa kita melihat dulu, sama-sama lihat dulu dalil-dalilnya. Itu yang justru mengantarkan kepada apa? Perpecahan. Perhatikan perpecahan para pengikut madhab dahulu. Para pengikut apa? Madhab. Nah, di akhir-akhir itu sampai-sampai di Masjidil Haram
Itu masing-masing madhab punya imam. Ya. Masing-masing madhab punya apa? Punya imam. Madhab Syafi'i punya imam. Madhab Hanafi punya imam. Madhab Maliki punya imam. Madhab Hambali punya imam. Kenapa? Masing-masing mengatakan tidak sah kalau sholat di belakang imamnya kalau madhabnya lain. Ya. Sudah sampai apa demikian? Karena masing-masing mempertahankan apa? Pendapatnya. Yang Syafi'i mengatakan tidak sah sholat di belakang apa? Di belakangnya yang bermadhab Abu Hanifah. Kenapa? Karena mereka berpendapat bacaan Al-Fatihah tidak wajib. Ya, karena madhabnya Abu Hanifah itu mengatakan bacaan Al-Fatihah tidak wajib. Boleh baca Al-Quran apa saja. Allahu Akbar, mau baca surat apa saja sudah sah. Ya. Sehingga orang-orang yang bermadhab Hambali, Syafi'i mengatakan tidak sah kalau kita sholat di belakang mereka. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Ya, sehingga apa? Masing-masing salat memiliki imam. Bagaimana caranya? Yang pertama salat di awal waktu, setelah itu salat yang kedua, salat ketiga dan seterusnya. Itu di Masjidil Haram, bayangkan Masjidil Haram. Ya. Itu di Masjidil Haram. Karena apa? Masing-masing kembali berpegang teguh dengan pendapatnya, tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak, mari kita sama-sama kita lihat mana pendapat yang kuat. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Tidak demikian. Sehingga ini namanya fanatik madhab. Fanatik madhab. Sudah sampai tingkat seperti itu. Kalau dahulu bahkan sampai tingkat saling berperang, tertumpahkan darah. Ya. Jadi ini apa? Akibat kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak kembali ketika kita berselisih. Kita seharusnya sama-sama. Mana perkara yang diperselisihkan? Kemudian kita kembali lihat dalil-dalilnya. Oh, ternyata ini dalilnya. Oh, ini yang ternyata yang lebih dekat kepada dalil. Kita ikuti dalilnya. Demikian. Kalau ternyata sama-sama kuat, ya silakan engkau berpegang, saya silakan berpegang. Demikian. Sampai kalau sudah jelas mana yang kuat, nah kita ikuti yang lebih kuat. Tapi kalau sama-sama, masing-masing penjelasannya, maka masing-masing dia mengamalkan apa yang dia yakini itu kuat. Jadi demikian. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan asalnya kita diperintahkan untuk masing-masing berpegang dengan pendapatnya, bukan. Tapi kita kembali dulu. Di sebagian orang di zaman sekarang demikian kaedahnya. Mari kita yang penting kumpul bersama-sama, kumpul bareng. Adapun permasalahan perselisihan kita tidak usah dibahas, tidak usah disinggung. Jadi yang penting kita sama-sama. Kalau ada kegiatan-kegiatan sama-sama dan seterusnya, kegiatan bareng mereka, ya. Tapi syaratnya apa? Tidak usah saling singgung. Ya, biar saja kami maulidan, biar saja kami ikut di ini, biar saja kami yang seperti ini. Yang penting jangan saling singgung. Demikian. Ya. Itu kelompok-kelompok di zaman sekarang banyak yang demikian. Ya. Mereka hidupkan kaidah ini. Kita sesama Muslim, maka masing-masing dia pegang pendapatnya dan jangan saling singgung. Sekalipun jelas-jelas itu apa? Hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Oh, kelompok kami bolehkan demo. Mari kita sama-sama duduk bareng. Tapi kalian yang tidak demo tidak usah singgung kami. Yang penting kami boleh demo. Nah, seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ini namanya mereka menjatuhkan apa? Pokok atau salah satu pokok di dalam pokok agama kita. Ya. Mereka meruntuhkan pokok atau salah satu pokok dari pokok agama kita. Kalau masalah seperti ini, itu masalah apa? Masalah apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Harus bergandengan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf terus. Nah, harus ada nahi mungkar. Ini masalah pokok, ya. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ini perkara pokok di dalam agama. Ya. Kapan kita mengatakan mari kita bersatu saja? Kalau yang kita perselisihkan, kita berbeda yang seperti ini, sekalipun jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kita diam saja. Berarti kita sudah meruntuhkan dalil-dalil yang memerintahkan kita mengingkari kemungkaran. Kita diam saja. Tidak boleh jelaskan penyimpangan-penyimpangan.
Tidak boleh. Kita harus jelaskan siapapun dia. Ya. Sekalipun dia teman kita, harus kita jelaskan. Kita sama-sama duduk, harus kita jelaskan kalau itu keliru. Ya. Harus kita jelaskan kalau itu keliru. Bukan kita diam. Bukan kita diam. Ya, ini perkara yang apa? Perkara yang harus kita pegang, ya, dengan kuat. Bahwasanya perintah untuk bersatu di atas agama, di atas Al-Quran dan Sunnah, itu adalah perkara pokok di dalam agama. Dan larangan dari berpecah belah, itu adalah perkara pokok di dalam agama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam